inilah dia kick off babak kedua langsung dari Stadion Gelora Bung Karno. Persija Jakarta menghadapi Persisam Samarinda. Babak pertama berlangsung begitu cepat dan sangat menarik tentunya. Dan diharapkan hal yang sama terjadi di babak kedua ini. Penampilan all out attack dari Persija Jakarta nampaknya langsung diladeni oleh Persisam Samarinda. Kemudian tadi bola dimenangkan oleh Amarzuki. Belum ada pergantian yang terjadi setelah halftime tadi, hanya Amarzuki yang masuk menggantikan John Juansyah di akhir babak pertama. Dan nampaknya hujan sudah mulai turun kembali di area sekitar Senayan. Fabiano Rosa Beltran kali ini bagi Persija Jakarta melebar ke sisi sebelah kanan pertahanan dari Persisam Samarinda. Leo Saputra lempar ke dalam bagi Persija Jakarta. Amarzuki kembalikan bola kepada Leo Saputra. Robertino Puliara mencoba melewati pengawan dari Ebol tadi, dapat disergap oleh M. Robi dengan cepat, membaca ancaman yang coba dibuat oleh para pemain dari Persija Jakarta, terutama Robertino Puliara. Ya, masih cukup rapat pertahanan Persisam, dan Persija sudah mulai berusaha untuk membongkar serangan atau dari pertahanan dari Persisam melalui sektor sebelah kanan pertahanan Persisam, di mana Robertino dan juga Leo yang naik begitu jauh hingga masuk di daerah pertahanan Persisam. Ismet Sofyan cukup terbebas kali ini. Bambang Pamungkas tidak bisa mengarahkan bola dengan kencang tadi menuju gawang dari Agung Prasetyo. Iya, kita lihat peluang yang begitu baik dimiliki oleh Bambang. Namun sayang sekali tendangan dari Bambang, ya, Ismet memberikan crossing cukup baik. Namun sayang sekali Bambang sudah melakukan penempatan bola dengan baik. Namun ini dia, volley yang dilakukan tidak begitu maksimal dan terlalu lemah sehingga tidak bisa melewati di mana Agung sudah berdiri di luar gawang, ya. Gangguan yang cukup penting tadi dilakukan oleh Supriyono. Betul. Untuk memecah konsentrasi dari striker maut Persija Jakarta, Bambang Pamungkas. Begitu banyak peluang, namun skor masih tetap bertahan di 0-0 tentunya. Suatu keadaan yang cukup menarik di Stadion Gelora Bung Karno. Kembali lagi-lagi Robertino Puliara coba menyihir lini tengah dari Persija Jakarta. Dan hampir saja kesalahan dari Luke Owanazoa dan juga Agung Prasetyo. Sedikit ragu-ragu tadi. Lini pertahanan dari Persisam mengamankan line mereka. Dan pelanggaran nampaknya. Ya, ada handsball tadi kita lihat di sini. Di saat Fandi terjatuh, bola mengenai tangannya. Ini dia. Lapangannya memang agak sedikit licin. Dan ya ini. Ternyata mungkin ada sedikit gangguan terhadap kaki dari Hasim Kipo yang berusaha untuk berdiri tadi. Harus selalu fokus tentunya penjaga gawang Agung Prasetyo. Mengamati set piece yang coba dilakukan oleh para pemain Persija Jakarta. Iwan Setiawan masih sangat tegang nampaknya di pinggir lapangan. Ada Fabiano Rosa Beltran dan juga Ismet Sofyan, dua algojo yang dimiliki oleh Persija. Ismet Sofyan kali ini umpan menuju yang jauh, precious yang dituju. Diamankan dengan intercept yang sangat baik oleh Agung Prasetyo. Ya, cukup baik sekali Agung melakukan antisipasi, memotong bola tadi. Dan begitu cepat juga Agung memberikan passing jauh, di mana tadi sayang sekali Eloko. Ya, kontrol bolanya tidak begitu maksimal. Umpan jauh dari Amarzuki, terlalu dekat pada Luke Owanazoa. Robertino Puliara. Kita lihat kontrol yang cukup baik diperagakan pemain asal Argentina ini. Hasim Kipo melebar kepada Ramdhani Lestaluhu, coba melewati awalan dari Dias Angga, sangat baik tadi tackling yang dilakukan oleh Dias Angga. Ya, cukup baik kita lihat di sini peran dari Dias yang hampir banyak bisa mengeliminir serangan dari sektor Ramdhani. Walaupun memang tadi babak pertama ada beberapa kali Ramdhani melakukan crossing yang cukup berbahaya. Kerjasama yang sangat apik antara Ismet dan juga Ramdhani. Pedro Javier Vazquez kali ini peluang bagi Persija dan dapat diamankan tadi, beruntung. Seorang M. Robi membaca situasi yang terjadi di kotak penalti dari Persisam Samarinda. Begitu rapat masih kita lihat pertahanan daripada Persisam. Sehingga tadi juga dengan begitu rapatnya akhirnya Pedro tidak bisa melakukan komunikasi dengan baik bersama dengan Ramdhani. Sebelah pojok bagi Persija dihadapi oleh Ismet Sofyan. Kembali peluang kali ini
Heading dari Luke Awanazoa. Mengamankan lagi-lagi lini pertahanan Persisam dari ancaman para pemain Persija. Datang sebuah serangan kembali Ismet Sofyan. Cukup baik sejauh ini penampilan dari Dias Angga Putra. Lempar ke dalam Persija. Precious yang masih berada di lini depan kita lihat. Ya, Jerry Karpe pun juga harus turun. Ya. Lakukan kolektivitas defense dengan begitu baik. Dengan menjaga seorang Precious. Dan gangguan tadi dari Jerry membuat kontrol bola daripada Precious tidak begitu maksimal. Dan ini memang harus dilakukan karena kita tahu gimana pun juga Precious juga cukup berbahaya walaupun dia bermain belakang. Kembali duel udara antara Precious dengan Jerry Karpe. Kontrol yang cukup gemilang diperagakan oleh Bambang Pamungkas. Mematikan bola tadi. Penguasaan dilakukan oleh Persija Jakarta. Hasim Kipau dengan cepat memberikan bola kepada Robertino Puliara. Ditutup oleh 3-4 pemain Persisam Samarinda. Playmaker mungil asal Argentina ini tidak bisa berbuat banyak tadi. Satu hal yang sangat menarik kita lihat di sini, sudah beberapa menit ini kita lihat permainan daripada Robertino justru berada di tengah dan sedikit mengosongkan daerah sektor sebelah kiri. Cukup berbahaya. Yoki Aribo! Tembakan langsung yang mengancam gawang dari Andri Tani tadi dilepaskan oleh Yongki Aribowo, dan inilah dia bahaya yang dimiliki para pemain depan dari Persisam Samarinda. Satu saja peluang, V. Iya, kita lihat di sini satu keputusan yang begitu baik dan begitu positif dari Yongki. Kita lihat tendangannya begitu keras mengarah ke gawang dari Andri Tani, namun sayang sekali memang belum bisa masuk ke gawang Andri Tani. Peluang dari luar kotak penalti tadi mengejutkan jaga gawang Andri Tani, dan sebuah serangan balik cepat oleh Leo tadi terputus di kaki Luke Owanazoa kembali. Persija dari Pedro Javier dan sangat keras tadi dilanggar oleh Luke Owanazoa, kartu kuning. Tidak ada opsi lain tentunya. Ya, kita lihat di sini bagaimana wasit Effendi Jumadi juga begitu tegas, begitu keras dengan protes dari Luke tadi, memang yang melakukan clearance dengan kaki yang terlalu tinggi dan mengarah kepada wajah. Tentunya juga satu tindakan memang yang tidak harus dilakukan. Sangat mengejutkan tadi apa yang coba dilakukan oleh Luke Owanazoa. Tendangan yang sangat berbahaya, hampir mengenai wajah dari Pedro Javier Vasquez tadi, kaki dari Luke Owanazoa. Peluang bagi Ismet Sofyan, mencoba melepaskan tembakan jarak jauh tadi, tertutup, dan kali ini melebar kepada Ramdhani Lestalhu. Ancaman lagi-lagi dari sisi sebelah kiri pertahanan Persisam Samarinda, datang membantu Yongki Aribowo. Sebagai sebuah unit kita lihat kinerja dari para pemain Persisam sangat baik, saling membantu, saling menutup ruang yang terjadi. Baru saja kita melihat Yongki yang turun hingga ke belakang untuk membantu rekannya Dias Angga tadi. Ya, ini yang tadi saya katakan tadi bahwa memang kolektivitas defense-nya pun juga sekarang sudah mulai terlihat bahwa semua pemain juga harus punya tanggung jawab yang sama. Mereka harus melakukan offense dan defense juga harus sama baiknya, karena memang di zaman sepak bola modern ini memang semua pemain dituntut untuk bisa melakukan hal itu. Dan baru saja kita melihat range passing yang luar biasa diperagakan oleh Eka Ramdhani. Sebuah crossing kali ini Eloko Gonzalo. Peluang depan kotak penalti bagi Jerry Boma Karpe tadi kembali gagal dimanfaatkan. Ya, satu inisiatif yang begitu baik dengan crossing mengarah ke tiang jauh, di mana tadi Eloko memberikan back pass heading kepada Jerry. Ya, ini dia Fandi Mukhtar melihat Eloko berdiri begitu bebas di depan dan heading yang mengarah untuk memberikan umpan kepada Jerry, namun masih bisa dipotong oleh Fabiano Rosa. Beruntung tadi Fabiano Rosa Beltran membaca pergerakan dari Jerry Boma Karpe. Dias Angga Putra, crossing pendek tadi Jerry Boma Karpe lagi-lagi dapat diamankan oleh lini pertahanan Persija. Supriyono datang membantu kali ini bagi Persisam Samarinda. Kembali dipotong oleh Leo Saputra. Luke Owanazoa keluar dan membaca arah bola tadi. Sebuah long ball. Kontrol yang sayang sedikit terlepas dari Christian Gonzalez tadi. Amar Zuki. Sayang sekali tidak bisa dikendalikan tadi. Sebuah umpan dari Amar Zuki ditujukan kepada Robertino Puliara. Ya, terlalu deras memang. Kita lihat memang di sini hujan pun masih terus turun, membuat juga lapangan tentunya tetap licin seperti babak pertama tadi. Dan seperti yang ada satu instruksi dari kedua pelatih, di mana setiap Jerry bergerak dengan bola selalu ada Precious, dan di mana setiap Precious juga bergerak dengan bola selalu ada Jerry. Ya. Katanya memang udah satu strategi yang harus dilakukan oleh kedua pemain sesuai dengan instruksi dari pelatihnya masing-masing. Sebuah long ball lagi-lagi.
menjadi outlet pass seorang Fabiano Rosa Beltran. Yang tujuh adalah Pedro Javier Vasquez dan nampaknya kejelian dari Pedro Javier memberikan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Di bawah tekanan kita lihat Ya. Luke Owanazoa. Ya. Pemain yang pindah ke Persisam dari klub Rusia, Anzi Makachkala. Punggawa dari Persija kita lihat, Rosa Beltran dan juga Ramdhani yang menggetarkan jala. Sepak pojok oleh Ismet Sofyan. Kembali dapat diamankan oleh Agung Prasetyo, masih dikuasai oleh Precious Emajuare. Kita lihat baik sekali. Oh, cukup terlepas kali ini Eloko Gonzalez dalam posisi offside nampaknya. Ya, kita lihat di sini memang Eloko selalu ditinggal sendiri di saat para pemain Persisam melakukan defense, termasuk Jerry Boy Makarpe. Dan memang di sini kita lihat satu strategi dari coach Henry bahwa di saat para pemain belakang ataupun juga kiper mendapatkan bola, mereka langsung memberikan long pass atau memberikan bola kontribusi kepada Gonzalez yang diharap bisa berduel dengan pemain Persija yang ada di belakang. Sejauh ini memang belum terlalu berhasil tadi. Ya. Marzuki lagi-lagi memegang peranan cukup penting setelah masuk menggantikan Johan Juwansyah, pemain yang satu ini. Ismet Sofyan. Sebuah umpan dimaksudkan kepada lini depan tadi dari Persija oleh Ismet Sofyan, dapat dipotong lagi-lagi oleh Luke Owanazoa. Yongki Aribowo mencoba melihat pergerakan rekan-rekannya, harus kembali ke belakang kepada Luke Owanazoa. Buang jauh ke depan oleh Owanazoa dan nampaknya tidak bisa mencapai rekannya Fandi Mohtar tadi. Pada musim lalu di Stadion Manahan Solo, Persija bertindak sebagai tuan rumah menghancurkan Persisam Samarinda dengan skor telak 7-2. Ya, terlihat hujan semakin deras. Oh, keras sekali. Tackling Supriyono tadi. Dan inilah cukup menariknya lapangan GBK atau Stadion GBK yang sama sekali tidak juga terlihat bahwa ada rendaman-rendaman air hujan tadi. Ya, Membuat pertandingan semakin menarik. Dan setiap pemain pun juga lebih nyaman dan melakukan tackling-tackling. Karena lapangan yang begitu empuk betul tentunya. sekali. Dan kali ini Ismet Sofyan nampaknya dilanggar oleh Dias Angga Putra tadi dalam upayanya masuk ke kotak penalti dari Agung Prasetyo. Ini dia tayangan ulang. Ya, jelas pelanggaran dilakukan oleh Ya. Dias Angga tadi. Dan Dias Angga juga harus lebih berhati-hati karena memang pelanggaran-pelanggaran di posisi seperti ini, di pos yang sangat ideal sekali untuk bisa memberikan kontribusi bahaya terhadap gawangnya, harusnya bisa dieliminir. Dan di sini kita tahu juga Ismet mempunyai kualitas crossing yang cukup baik. Ancaman coba diberikan kali ini melalui set piece kaki dari Ismet Sofyan. Ada Bambang Pamungkas, predator yang selalu menakutkan tentunya di kotak penalti bagi Persisam. Sayang sekali terkena defleksi tadi. Masih dikuasai oleh Pedro Javier Vasquez, tembakan langsung. Lagi-lagi bisa dimanfaatkan dengan pengalaman seorang Pedro Javier membuat peluang dari sepak pojok bagi Persija. Bola masih dikuasai para pemain Persija Jakarta tentunya melalui sepak pojok ini. Lagi coba digetarkan nampaknya gawang dari Persisam oleh Ramdhani. Tampak begitu penasaran para pemain Persija dengan dominasi possession yang mereka miliki di awal babak kedua ini. Sebuah heading lagi-lagi setelah penyelamatan yang sangat gemilang dari Agung Prasetyo tadi. Ya, kita lihat memang kredit poin sangat positif bagi seorang Fabiano yang mempunyai kekuatan bola-bola udara. Begitu baik kita lihat dia mengarahkan bola ke gawang dari Agung. Ini dia dalam tayangan ulang kita lihat upaya dari Fabiano Rosa Beltran, jeger, tembakan ataupun heading langsung yang masih dapat diselamatkan oleh Agung Prasetyo untuk kali ketiga. Ancaman dari sepak pojok yang jatuh ke kepala Fabiano Rosa Beltran tadi. Dan kembali Pedro Javier, sayang sekali tidak bisa mengarahkan bola menuju gawang dari Persisam Samarinda. Ya, setiap peluang memang dimiliki oleh tim Persija juga, namun kita lihat masih belum juga bisa mendapatkan peluang untuk bisa mencetak gol. Kita lihat di saat tadi Fabiano dan sekarang ini Pedro, namun heading Pedro masih di atas gawang daripada Agung Prasetyo. Cukup diberikan kelonggaran marking di kotak penalti tadi oleh para pemain bertahan Persisam Samarinda. Sehingga acap kali beberapa tekanan melalui heading dapat diarahkan oleh para pemain Persija Jakarta. Namun lagi-lagi sangat beruntung gawang dari Persisam masih belum bisa dibobolkan. Jadi bola karpet tadi, tackling yang sedikit berbahaya. Dias Angga Putra, Eloko Gonzalez
Dikawal ketat oleh Fabiano Rosa Beltran dan juga Hasim Kipo. Menyisir di posisi sayap Dias Angga Putra dan lagi-lagi dapat terbaca oleh Ismet Sofyan apa yang coba dibangun oleh para pemain Persisam Samarinda. Marzuki. Ya, tidak tampilnya seorang Ronald Fagundes tampaknya sedikit mempengaruhi sektor industri dari para pemain Persisam Samarinda. Beberapa kali terlalu berkonsentrasi kepada seorang Eka Ramdhani. Ya memang juga kita tahu juga di saat juga Fagundes main, Fagundes juga bukan merupakan seorang pemain playmaker yang murni bermain di sektor tengah. Dia juga banyak berperan di sektor sebelah kiri. Dan tentunya inilah dia yang menyebabkan bahwa terjadinya pergeseran-pergeseran antara Yongki dan juga Fandi Mukhtar yang harus bermain untuk menggantikan peran daripada Fagundes. Ya, cukup berbahaya ancaman dari Eloko tadi. Crossing yang masih terlalu lemah. Dan ini dia pergerakan khas dari Fabiano Rosa Beltran yang acap kali membantu penyerangan. Bambang Pamungkas melebar kepada Ramdhani. Serangan balik kilat dari Persija. Ramdhani kali ini Pedro Javier Vazquez. Beltran menciptakan gol pembuka nampaknya bagi Persija Jakarta. Oh, tunggu dulu. Offside nampaknya. Iya. Linesman sudah mengangkat bendera tanda offside bagi Fabiano Rosa Beltran yang sudah melakukan selebrasi dan nampaknya belum sadar bahwa golnya dianulir. Ya, kita lihat di sini pergerakan yang begitu cepat dari Fabiano. Sangat positif sekali walaupun memang ini akhirnya dinyatakan offside. Ya, Iya, nampaknya baru sadar. betul, baru saja sadar bahwa memang golnya dianulir. Namun terlepas dari itu kita lihat bagaimana pergerakan dari Fabiano yang begitu luar biasa. Ya. Ini dia umpan diberikan Ramdhani dan dalam keadaan onside dan kita melihat dalam fase kedua, fase kedua nampaknya ketika bola sedikit tersentuh oleh Pedro Javier tadi, memang posisi dari Fabiano Rosa Beltran sedikit offside. Ya, di saat tadi passing oleh Ramdhani, memang kita lihat murni sekali, bukan dalam posisi offside, namun pada saat gerakan atau bola mengenai kaki dari Pedro inilah yang memang bola itu mengarah kepada Fabiano yang dimana Fabiano pada posisi offside ini dia. Ya, gerakan kedua bola mengenai kaki dari Pedro ini. Ya, di sini dia posisi dari Fabiano sudah pada posisi offside. Ya, sedikit sekali memang mengenai kaki dari Pedro Javier Vazquez mengakibatkan terjadinya fase kedua dalam play yang terjadi di frame itu. Dan ada perubahan kita lihat di sini dengan ditarik keluarnya Hasim Kipo. Kita tidak melihat siapa yang akan diturunkan. Katanya Rudi Bogel Setiawan. Ya, ini dia Rudi diberikan kesempatan bermain di sektor sayap sebelah kiri dan tentunya kembali memaksakan Robertino bermain di sektor tengah bersama dengan Amar Zuki. Kembali sebuah perubahan strategi dilancarkan oleh Iwan Setiawan. Menarik pemain bertahan Hasim Kipo digantikan dengan Rudi Setiawan tentunya yang memiliki naluri penyerang lebih baik daripada Hasim Kipo. Kembali menambah ancaman bagi lini pertahanan Persisam Samarinda. Eka Ramdhani kali ini. Eloko Gonzalez. Baik sekali. Robertino Puliara memenangkan possession bagi Persija Jakarta. Ya harus sedikit sabar Akbar Rashid dalam mengawal Robertino Puliara dan sebuah bola in behind menuju seorang Ramdhani Lestaluhu kali ini dikawal oleh Dias Angga. Ramdhani Lestaluhu sayang sekali memilih opsi untuk langsung menendang tadi. Ya, memang satu keputusan yang cukup baik dari Ramdhani, namun kita lihat dalam posisi yang tidak begitu maksimal dan keseimbangannya memang yang sedikit sudah mulai terganggu pada saat melakukan tendangan, menyebabkan bola terlalu tinggi. Ya, tendangannya tidak begitu maksimal. Belum bisa memberikan ancaman terhadap gawang Persisam Samarinda yang hingga sejauh ini masih selamat dan masih terjaga clean sheet mereka. Fabiano Rosa Beltran kembali memenangkan duel udara bagi Persija. Jadi Boa Makarpe, flick on header justru kepada kaki Leo Saputra kali ini. Sebuah sapuan dari Supriyono, lempar ke dalam bagi Persija. Nampaknya Rudi Setiawan bermain di posisi sebelah kiri. Kita lihat pergerakan yang sangat eksplosif dari Rudi Setiawan. Inilah dia trademark dari seorang Rudi. Ya, memang Rudi mempunyai kecepatan walaupun bertubuh sangat mungil. Namun kecepatan Rudi memang di atas rata-rata. Ini dia dengan gocekan-gocekan dan running with the ball yang begitu baik. Dan kita lihat Akbar Rashid melakukan tackling yang cukup baik dari bagian belakang kaki. Pemain yang masih muda usianya ini. Semakin lama cukup mumpuni sekali permainannya. Betul sekali. Dan kembali ancaman melalui kaki Ismet Sofyan.
Dan lagi sebuah umpan yang sangat berbahaya, tipis saja. Dan lagi-lagi siapa lagi kalau bukan Fabiano Rosa Beltran untuk kesekian kalinya, V. Ya, apabila kita melihat setiap peluang-peluang dari set piece ini, kita melihat seperti menunggu waktunya saja. Ya. Namun kembali, Dewi Fortuna belum ada pada seorang Fabiano yang terus mendapatkan bola-bola heading di daerah pertahanan daripada Persisam. Kita lihat bagaimana reaksi dari Coach Iwan Setiawan. Ya. Sangat mengherankan benar Ya. marking dari para pemain Persisam. Hendy Susilo harusnya memberikan instruksi khusus ketika masuknya seorang Fabiano Rosa Beltran. Dalam setiap peluang set piece selalu menebarkan ancaman dari heading. Baik sekali Jerry Boma Karpe melewati Ismet Sofyan. Jerry Karpe tadi belum bisa menipu seorang Andri Tani. Luar biasa sergapan sangat cepat. Supriyono masuk kotak penalti. Supriyono baik sekali kali ini peluang dan Yogi Aribowo. Kembali peluang yang terbuka bagi seorang Yogi Aribowo, belum bisa dimanfaatkan untuk merubah gol menjadi 1-0 bagi Persisam Samarinda. Ya, hampir saja kesalahan fatal dilakukan. Di mana tadi bola yang mengarah kepada Rudi Setiawan Bogel mampu dipotong oleh Supriyono. Kesalahan Rudi tadi menunggu bola dan tidak menjemput. Sementara kita lihat di sini kecepatan Supriyono memberikan passing yang begitu berbahaya. Kita lihat dummy yang begitu baik dari seorang Jerry dan memberikan kesempatan kepada Yongki untuk melakukan tendangan. Namun sayang sekali tendangan Yongki masih meninggi dari gawang Andri Tani. Pengalaman yang masih minim dari seorang Rudi Bogel Setiawan tadi mengakibatkan ancaman yang cukup berbahaya bagi Persija Jakarta. Pemain veteran Supriyono berhasil masuk dengan sebuah dash yang begitu cepat yang mengejutkan pemain muda ini. Beruntung Yongki Aribowo tadi di depan gawang tidak bisa mengarahkan bola menuju gawang Persija Jakarta yang sudah terbuka tadi. Kita lihat luar biasa kinerja dari Pedro Javier. Selalu bekerja, selalu mencari bola, kita lihat menekan seorang Luke Owanazoa. Itulah karakter dari seorang Pedro. Memang yang kita tahu dia adalah seorang striker yang benar-benar fighter. Dan dia yang terus bergerak untuk mencari peluang atau mencari bola. Ya cukup keras, namun kita lihat satu permintaan maaf dari Jerry terhadap Robertino Pugliara. Ya, respect di antara kedua pemain kita lihat. Walaupun terjadi tackling dan challenge keras di lapangan. Dan sementara kita lihat di sini ada sedikit pergantian nampaknya. Yang disiapkan adalah Lopicic. Ya, Lopicic dimasukkan tadi. Ya, sebuah pergantian dilakukan oleh Henry Susilo. Melihat keadaan timnya sedang tertekan, Serjan Lopicic, pemain asal Serbia yang disiapkan masuk nampaknya. Untuk mengamankan lini tengah dari Persisam yang sejauh ini tidak bisa menguasai bola. Ismet Sofyan, sayang sekali. Tidak sempurna tadi delivery dari Ismet Sofyan. Amar Zuki memotong bola. Rudi Setiawan, chip yang cukup baik namun sayang sekali. Bergerak terlalu cepat tadi Robertino Pugliara. Kejelian serta pergerakan dari second line memang menjadi kunci bagi roh penyerangan Persija Jakarta. Pergerakan Pedro Javier yang acap kali memancing dua center back tentunya harus dipadukan dengan bantuan Bambang Pamungkas dan juga Robertino Pugliara yang masuk dari second line. Akbar Rashid bekerja keras di sektor tengah bagi Persisam Samarinda. Semenjak ditinggal oleh Ahmad Sembiring, nampaknya dia harus bekerja lebih keras lagi tentunya. Dan terlihat memang di beberapa pertandingan terakhir ini, disinilah terlihat karakter dari seorang Akbar Rashid yang cukup bisa mengkoordinir di sektor tengah yang sangat baik. Kita lihat tadi bagaimana kerasnya permainan daripada Akbar Rashid, berkali-kali bisa menghentikan permainan dari Persija. Dan kerap sekali memang Robertino lah menjadi pemain yang dilanggar oleh Akbar Rashid. Leo Saputra bagi Persija Jakarta, long ball kembali. Harus berduel kali ini BP dan juga Pedro Javier Vasquez. Dan lagi bola dimenangkan oleh Pedro Javier, sangat baik Ramdan Lestaluhu. Bukan sebuah pelanggaran dari Serjan Lopicic. Robertino Pugliara mencoba menekan kali ini. Dua double cover defense kita lihat dari Eka dan juga Lopicic. Masih dapat diperdayai oleh balance yang cukup baik dari Robertino Pugliara. Sayang sekali. Lepas dari penguasaan Ramdhani dan nampaknya tidak beruntung seorang Dias Angga. Sebenarnya nampaknya Ramdhani tadi yang melakukan pelanggaran terlebih dahulu. Iya, memang tadi kita lihat gerakan dari Ramdhani yang justru berlari memotong gerakan daripada Dias. Namun menurut wasit bahwa yang pelanggaran justru malah dilakukan oleh Dias Angga. Kita di sini bagaimana begitu mobile dan gerakan yang sangat cepat dari seorang Robertino Pugliara. Ini dia. Ya, kita di sini Ramdhani memotong dan Ramdhani yang dianggap dilanggar oleh Dias. Kembali sebuah ancaman yang harus diwaspadai oleh Agung Prasetyo dari sudut yang hampir sama oleh Ismet.
Delivery cukup baik, terbaca oleh M. Robi tadi. Eloko Gonzalez yang masuk turun hingga ke kotak penalti Persisam Samarinda. Bukan daerah yang biasa dia operasikan tentunya. Jerry Boa Makarpe harus bekerja keras para pemain Persisam Samarinda untuk mengunci penyerangan demi penyerangan dari Persija Jakarta. Dias Angga kali ini Jerry Boa Makarpe mencari support rekannya. Melebar, ada Fandi Mohtar. Lagi dapat dikuasai oleh Fandi Mohtar tadi. Gagal direbut oleh Rudi Setiawan. Leo Saputra datang membantu dan sebuah goal kick nampaknya. Ya, kita lihat bagaimana tadi permainan daripada Fandi dikunci dengan 3 pemain sekaligus. Dan Fandi tidak bisa melakukan gerakan lagi. Sehingga akhirnya bola keluar dari lapang pertandingan. Kita lihat masih di menit ke-70 ini, Adi. Pertandingan memang yang sangat terbuka. Namun masih belum ada satupun gol yang tercipta dari kedua tim. Apabila memang Persija bisa menangkan pertandingan ini, kita tahu bahwa praktis dia mendapatkan poin 3 dan posisinya atau kita lihat poinnya menjadi 21, menyamai Persela dan juga Persib Bandung. Ya. Sementara juga kita lihat di sini Persisam masih terpaut di poin 16. Dan peluang kali ini bagi Persisam Samarinda. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Fabiano Rosa Beltran tadi. Cukup keras menghadang pergerakan dari Eloko Gonzalez. Dan inilah dia kecerdikan dari Eloko memanfaatkan peluang yang terjadi di ujung kotak penalti. Ya, memang cukup keras dan kita lihat di sini ada juga sedikit kedipan mata tadi dari Eloko. Yang terlihat memang seperti memang mengharapkan dia dilanggar untuk bisa mendapatkan peluang set piece ini. Dan kemampuan dari Eloko pun juga cukup mumpuni untuk tendangan-tendangan seperti ini. Kita lihat apakah Eloko akan mengambilnya. Ataupun juga Eka Ramdhani. Para pendang maut yang dimiliki oleh Persisam Samarinda, Serjan Lopicic, Ramdhani dan juga Eloko sedang berbincang tentunya. Sebuah keadaan set piece yang harus benar-benar dimanfaatkan oleh tim tamu dalam keadaan tertekan seperti ini. Sebuah gol kejutan tentunya menjadi kunci bagi mereka untuk setidaknya bisa membuat keunggulan bagi tim Persisam Samarinda. Pagar hidup sudah disusun oleh Andri Tani. Kita masih menantikan eksekusi. Siapakah yang akan melakukan? Baik Eloko nampaknya. Eloko Gonzalez! Tipis saja. Tembakan set piece dari seorang Eloko Gonzalez tadi mengancam gawang dari Persija Jakarta. Ya, kita lihat satu kemampuan atau skill individu melakukan tendangan yang begitu baik dari Eloko. Namun ya masih menyamping dari gawang Andri Tani. Namun juga ancaman ini juga harus diwaspadai oleh Persija. Karena kita tahu gol di menit-menit akhir ini sangat sulit untuk bisa mengejarnya lagi. Adi, konsentrasi diperlukan memasuki menit-menit akhir ini. Dalam partai yang begitu ketat, partai yang begitu bergengsi, kita lihat dua tim memberikan segalanya di lapangan hijau. Dan Gelora Bung Karno kembali menjadi saksi partai yang begitu menarik antara tim tuan rumah Persija Jakarta menghadapi tamunya Persisam Samarinda. Terlepas kali ini Pedro Javier Vazquez tidak dalam posisi offside. Ditutup lagi-lagi oleh dua pemain Persisam Samarinda. Harus kembali ke belakang Ismet, dibuang tadi oleh Luke Owanazoa. Heading dari Dias Angga Putra. Lopicic yang dituju kali ini. Masuk ke lini tengah Serjan Lopicic. Tidak ada support rekannya, harus kembali ke belakang Eka Ramdhani. Playmaker mungil yang selalu memberikan opsi bagi para pemain Persisam Samarinda. Jerry Boa Makarpe. Ya, cukup baik kita di sini permainan dari Persisam. Mereka mendelay dan mereka bermain ball position. Kita lihat di sini. Mereka mengatur tempo permainan dan juga mereka mencari unbalance dari pertahanan daripada Persija. Dan ini dia kesempatan Lopicic. Dapat dibaca tadi oleh Precious. Sebuah umpan dari Serjan Lopicic. Bambang Pamungkas. Rudi Setiawan, sebuah long ball menjadi opsi dari Rudi Setiawan dan terlepas. Pedro Javier Vazquez cukup terukur tali ini dan keluar dari sarangnya. Agung Prasetyo membaca dengan cepat ancaman dari Pedro Javier Vazquez tadi. Lagi-lagi serangan bergelombang dari Persija Jakarta. Robertino Puliara. Precious yang sudah mulai melakukan overlap menuju lini pertahanan dari Persisam. Melewati dengan baik Dias Angga tadi, namun tidak memiliki speed yang mumpuni untuk melewati seorang M. Robi. Ya, satu inisiatif dan improvisasi dari seorang Precious yang naik untuk melakukan penyerangan dan counter. Namun sayang sekali kita lihat seperti dikatakan oleh Adi tadi bahwa memang dia tidak punya kecepatan atau speed yang mumpuni untuk bisa berlari lebih cepat sprintnya. Amarzuki. Kita lagi-lagi perlahan Persija membangun serangan. Sebuah long ball ditujukan pada Bambang Pamungkas. Set up yang baik. Pedro Javier Vazquez mengenai wajah dari Lukoman dan peluang terbuka bagi Ramdhani tadi. Tidak bisa dimanfaatkan. Ada gangguan yang sangat penting dilakukan oleh M. Robi. Mengganggu konsentrasi Ramdhani.
Ya, memang tadi tendangan dari Pedro mengenai wajah dari Luke Owana. Di sini dia kita lihat bagaimana kontrol dan tendangan ya mengenai wajah. Namun di sini kita lihat bagaimana satu defending yang sangat baik dari seorang Robbie yang Ya, melihat luar ancaman akan terjadi terhadap gawangnya dan begitu cepat melakukan sprint dan tackling yang begitu bersih sehingga akhirnya Ramdhani tidak bisa melakukan tendangan begitu gampang ke gawang dari Agung Prasetyo. Sliding tackle yang sangat sempurna dari M. Robbie tadi menyebabkan dia adalah salah satu punggawa terpenting di defense bagi Persisam Samarinda. Pergantian Arifki Eka Putra dengan potongan rambut barunya nampaknya akan disiapkan masuk oleh Henry Susilo. Menarik untuk melihat siapa yang akan ditarik keluar, apakah Fandi Mohtar menjadi salah satu opsi pemain yang nampaknya akan digantikan. Apakah Dias Angga cukup menarik pergantian yang dilakukan oleh Henry Susilo? Ya sedikit mulai kehabisan stamina. Kita lihat Dias Angga memang daerah permainannya atau daerah di mana dia bermain selalu menjadi satu tempat yang menebar ancaman bagi tim Persija. Melihat dari situasi ini, Coach Henry tidak mau mengambil risiko dengan memberikan kesempatan para pemain baru tentunya. Peluang bagi Persija kali ini dan sebuah heading lagi-lagi diarahkan oleh Bambang Pamungkas. Belum bisa merubah keadaan bagi Persija Jakarta. Defending yang cukup desperate tadi dilakukan oleh para pemain Persisam. Ya. Dan nampaknya sepak pojok kembali bagi Persija Jakarta. Atau kesentuhan terakhir tadi dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Kita lihat dalam tayangan ulang. Upaya dari Ismet Sofyan, delivery yang sangat baik. Dan heading yang nampaknya menyentuh kepala dari Eka Ramdhani. Ya memang Eka terbentur dari Robbie dan juga dari Bambang tadi. Goal kick nampaknya bagi Persisam Samarinda. Cukup tinggi sekali kita tadi. Arifki Eka Putra mengangkat kakinya. Ya, kontribusi pertama dari Arifki Eka Putra pada partai kali ini mengamankan bola. Masih banyak waktu bagi kedua tim untuk bisa mencuri gol tentunya. Dan apabila salah satu tim bisa mencetak gol, tentunya juga akan semakin sulit bagi tim lain untuk bisa menyamakan. Pelanggaran, linesman mengangkat bendera tadi. Melihat pelanggaran dilakukan oleh M. Robbie, kapten dari Persisam Samarinda terhadap Pedro Javier Vasquez. Inilah dia kemampuan, stamina dan fisik dari Pedro yang mempunyai postur yang begitu ideal sebagai seorang striker. Yang menyebabkan memang dia kerap sekali menjadi pilihan. Karena memang dia bekerja yang sangat keras tadi untuk bisa mencari peluang dan bisa memberikan ruang gerak kepada para pemain lainnya. Harus benar-benar bisa dimanfaatkan kali ini oleh Ismet Sofyan. Sebuah set piece bagi Persija Jakarta di hadapan 30.000 lebih pendukung fanatik mereka Jakmania. Hingga menit ke-78 belum bisa mengkonversikan possession mereka menjadi sebuah gol. Dan kembali Fabiano Rosabel dan penyelamatannya kembali sangat gemilang dipertunjukkan oleh Agung Prasetyo. Ya, di saat bola mengarah ke gawang dan sekarang ini musuh daripada Fabiano adalah Agung Prasetyo. Di mana memang heading dari Fabiano begitu baik dan kita lihat satu tindakan berjibaku yang begitu baik juga dari seorang Agung yang bisa mementahkan heading tadi. Kembali peluang heading lagi-lagi. Fabiano Rosa Beltran untuk kesekian kalinya mengancam dari sundulan kepala. Ya, luar biasa sekali memang kita lihat di sini. Fabiano memang bisa dikatakan juga salah seorang pemain yang memang mempunyai kemampuan bola-bola udara yang sangat baik. Bisa dikatakan raja udara di kancah ESL ini. Dan lagi menjadi catatan tentunya bagi Henry Susilo bagaimana marking yang sangat mengecewakan dari Luke Owanazoa dan juga Jerry Bomakarpe yang acap kali melepaskan seorang Fabiano Rosa Beltran dengan seenaknya bisa menguasai lini udara di kotak penalti dari Agung Prasetyo. Tentunya menjadi catatan sendiri bagi Persisam Samarinda. Kembali sebuah serangan terputus di kaki Luke Owanazoa, M. Robbie. Eka Ramdhani kali ini coba keluar dari pertahanan mereka sendiri, Persisam Samarinda. Game hari ini sangat penting tentunya bagi Persija untuk melangkah naik menuju posisi papan atas. Apabila mereka berhasil meraup 3 poin, mereka bisa naik ke posisi kelima. Sedangkan bagi Persisam Samarinda setelah 2 kekalahan beruntun di Stadion Segiri dan terakhir dikalahkan oleh Mitra Kukar, tentunya sebuah kemenangan bisa menambah kepercayaan diri mereka atau setidaknya meraih 1 poin. Dan dari apa yang terjadi di lapangan,
penampilan dari Persisam Samarinda tidak sama sekali menggambarkan tim yang sedang mengalami krisis dan dalam keadaan takluk di dua partai kandang sebelumnya. Dan justru malah memang di saat mereka bermain sebagai tamu di tempat tim lain, mereka bisa bermain sangat lepas Ya, tadi. betul. Dan tentu juga mereka juga ingin memberikan satu poin penting bagi kemenangan timnya dan juga bagi para fansnya di Samarinda. Dan lagi sebuah ancaman dari El Loco Gonzalez. Belum bisa merajut kerjasama dengan Jerry Boma Carpe tadi. Ya, satu tindakan yang cukup baik dilakukan oleh Ismet untuk bisa meredam tekanan yang dilakukan oleh Persisam dengan Ya. memberikan back pass dengan dadanya, melakukan safety kepada Andri Tani. 10 menit sisa ditambah injury time, waktu yang memang dimiliki oleh kedua tim untuk bisa mencuri gol. Oh, sangat baik terlepas. Bambang Pamungkas! Tipis saja kembali semua peluang bagi Persija yang terbuang percuma. Kali ini dari kaki Bambang Pamungkas. Iya, entah apa lagi yang harus dilakukan oleh para pemain Persija. Begitu banyaknya peluang dan kembali masih bisa dimentahkan. Satu pergerakan yang cukup baik dan kita lihat ya kesalahan dari Robi tadi melakukan atau memotong bola dan tendangan daripada BP yang mengenai masih kaki daripada Agung. Kita lihat kembali satu usaha dari Agung untuk bisa Iya. mementahkan peluang-peluang gol dari anak-anak Persija. Lagi penyelamatan yang sangat brilian dari penjaga gawang Agung Prasetyo. Bogel kali ini. Sepak pojok yang terlalu dekat kepada penjaga gawang Agung Prasetyo. Dan apabila kalau dibuat highlight pertandingan ini, nampaknya ini adalah pertandingan Persija melawan Agung Prasetyo. Tampil begitu luar biasa, Fe. Ya, apabila memang ini kembali hasil ini harus berakhir dengan hasil draw, Agung merupakan man of the match menurut Ya. saya di pertandingan ini. Banyak sekali peluang yang begitu berbahaya bisa dimentahkan ya. Peluang demi peluang silih berganti baik dari Fabiano, Bambang dan juga Pedro Javier dimentahkan oleh penjaga gawang yang satu ini. Dan tentunya bagi Persisam Samarinda tambahan 1 poin sangat bermanfaat untuk memperbaiki kinerja dan juga semangat juang tim ini. Karena setelah ini mereka harus bertandang ke Stadion Jakabaring untuk menghadapi tim yang tidak kalah beratnya, Sriwijaya FC. Amar Zuki sangat licin tadi, namun lagi-lagi dapat dikawal ketat oleh El Loco Gonzalez. Sebuah trupas terukur pada Jerry Boma Carpe kali ini. Oh, kesalahan dari Andri Tani keluar dari sarangnya. Beruntung Jerry Boma Carpe bergerak sedikit melebar tadi, ditutup oleh Precious. Waktu-waktu genting di pertandingan kali ini tersisa di bawah 8 menit lagi di waktu normal. Secara mengejutkan, kendali kali ini dipegang oleh para pemain Persisam Samarinda, Serian Lopicic, Arifki Eka Putra, mencoba membuka ruang bagi rekan-rekannya kali ini, Eka Ramdhani. Oh, Angle pass yang sayang sekali tidak berujung baik bagi Persisam Samarinda. kita melihat memang di saat Persisam mendapatkan bola mereka berusaha untuk bermain atau bermain ball position untuk bisa juga membuka peluang mencetak gol. Sementara memang di saat mereka membuka atau bermain ball possession, anak-anak Persija juga tidak berubah cara bertahannya, Iya. tetap sama sehingga memang peluang untuk bisa menekan agak sedikit sulit bagi anak Persisam. Ismet Sofyan. Inilah duel yang sangat berimbang antara Arifki Eka Putra dengan Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat Serian Lopicic. Eka Ramdhani harus berhati-hati, Persija mengawasi pergerakan dari Jerry dan juga El Loco Gonzalez. Fabiano Rosa Beltran meninggalkan posnya lagi-lagi untuk membantu penyerangan bagi Persija dan nampaknya sebuah play on, bukan sebuah pelanggaran. Leo Saputra masih terjatuh nampaknya Supriyono setelah mengalami tackling cukup keras dari Fabiano Rosa Beltran tadi. Ini dia tackling dari Fabiano yang terbuka kaki seorang Fabiano Rosa Beltran. Cukup keras kita lihat di sini. Iya. Dengan menggunakan bagian telapak sepatunya. Saya melihat di sini kondisi yang seharusnya pelanggaran diberikan kepada kubu Persisam. Karena memang indikasi yang cukup berbahaya tadi, tackling Betul daripada Fabiano, dan ini dia head to head dari coach Iwan Setiawan dan juga coach Henry Susilo. Kedua pelatih yang nampaknya masih belum bisa berduduk dengan santai. Henry Susilo dan juga Iwan Setiawan mengantisipasi setiap pergerakan anak asuhnya. Cuplikan dari ekspresi para pemain sepanjang pertandingan pada sore hari ini. Partai besar di Indonesia Super League di akhir pekan kali ini.
Bambang Pamungkas sudah memiliki beberapa peluang dan terakhir tadi masih dapat diselamatkan oleh Agung Prasetyo. Begitu juga dengan Pedro Javier Vasquez. Acungan jempol lagi-lagi harus ditujukan kepada penjaga gawang Persisam Samarinda yang acap kali memberikan penyelamatan gemilang. Dan sebuah debut nampaknya bagi Henry Susilo yang nampaknya akan berjalan lancar. Ya. Namun ini dia, bomber menakutkan yang dimiliki senjata rahasia dari Persija, Rahmat Afandi, yang acap kali bisa mengejutkan dengan gol-golnya yang sangat menentukan dari posisi bench. Ya, kelihatannya pergantian dilakukan di mana memang Ramdhani harus ditarik keluar. Pergantian seorang striker, Rahmat Afandi, menggantikan winger Ramdhani Lestaluhu. Supriyono menyisakan di bawah 4 menit di waktu normal pertandingan big match sore hari ini. Robertino Puliara. Bambang Pamungkas mencoba bekerjasama kali ini melebar kepada Rudi Setiawan. Bukan sebuah pelanggaran, play on Serjan Lopicic, umpan jauh kepada Jerry Bomakarpe, lagi-lagi dikawal ketat oleh Precious, pergerakan dari Jerry Bomakarpe. Ya, seperti ada handsball tadi. Bola yang ditendang oleh Precious mengenai tangan dari Jerry Boy Makarpe. Ya, ini dia. Waktu-waktu rawan. Oh, terlepas kali ini Bambang Pamungkas, sebuah crossing lagi-lagi dapat diantisipasi dengan baik oleh M. Robi. Penampilan gemilang lagi-lagi ditunjukkan oleh pemain bernomor punggung 16 M. Robi. Lempar ke dalam oleh Fandi Mohtar. Nampaknya setelah cukup lama absen bermain di home mereka di Gelora Bung Karno, Persija Jakarta akan gagal meraih 3 poin penuh di hadapan Jakmania tentunya. Sekaligus membuat rekor mereka di 3 partai terakhir apabila tidak berhasil menciptakan gol, menjadi draw ketiga mereka, V. Ya. Memang sangat disayangkan apabila memang Persija tidak bisa mendapat poin penuh di pertandingan ini. Setelah kembali ke kandang sendiri. Ya. Kembali sebuah serangan balik dari Jerry Bomakarpe kali ini mencoba melewati Precious. Terlalu buru-buru tadi. Salah satu peluang terakhir mungkin bagi Persija Jakarta. Mencoba membongkar lagi-lagi pertahanan yang disusun begitu apik oleh Henry Susilo. Robertino Puliara. Ismet Sofyan. Melakukan ekspansi maju masuk ke daerah pertahanan kali ini. Luko Wanazoa sangat baik tadi. Memotong bola dari penguasaan Bambang Pamungkas. Ya, kita lihat bagaimana usaha dari Pedro tadi melakukan sprint dan berusaha untuk memotong tendangan atau long ball daripada Luke Owanazoa. Waktu krusial bagi Persisam Samarinda untuk mengamankan clean sheet mereka. Harus tetap berkomunikasi, harus tetap fokus. Supriyono, Luke Owanazoa, Robi dan juga Arifki Eka Putra tentunya. Mengamati ancaman demi ancaman yang mungkin coba ditebarkan oleh Persija Jakarta. Kita lihat Fabiano Rosa Beltran juga sudah meninggalkan posnya. Oh, lemparan ke dalam justru bagi Persisam Samarinda, dimenangkan oleh Akbar Rashid tadi. Duel dengan Fabiano Rosa Beltran. Salah satu kandidat man of the match mungkin bagi Persija Jakarta. Wow, cukup baik Leo Saputra kali ini. Dibantu oleh Pedro Javier Vasquez dan juga Bambang Pamungkas. Peluang bagi Persija Jakarta. Sayang sekali lagi masih dapat diselamatkan oleh Agung Prasetyo tadi. Dan inilah dia suasana yang cukup berbahaya bagi lini pertahanan dari Persija. Dengan begitu asiknya mereka menyerang. Sedikit terdapat lubang-lubang di sana dan peluang crossing tidak sempurna dilayangkan tadi oleh Fandi Mohtar. Ya, counter yang cukup cepat kita lihat diawali dengan passing ke daerah oleh Eka Ramdhani mengarah ke Fandi. Namun sayang sekali Fandi Mohtar crossingnya tidak begitu maksimal dan masih ada waktu 4 menit bagi dua tim untuk bisa mencuri gol tadi.
4 menit tambahan waktu minimal yang diberikan di babak kedua ini. Masih ada cukup waktu tentunya bagi kedua kesebelasan untuk membuka peluang. Oh, bola ini behind sangat baik. Rudi Setiawan mengenai kaki dari Serjan Lopicic tadi. Sebuah umpan yang coba dilepaskan oleh Rudi Bogel Setiawan. Memasuki menit ke-90. Sangat menegangkan tentunya bagi kedua kesebelasan dan kedua supporter. Terlepas Robertino Puliara sangat tidak beruntung saya pikir. Asisten wasit menganggap Robertino melakukan pelanggaran tadi terhadap Arifki Eka Putra nampaknya. Ya, kita mulai dari sini bagaimana kegalauan dari coach Iwan Setiawan. Masuk ke menit akhir waktu injury time, dan tentunya memang semakin sempit memang waktu untuk bisa mencetak gol. Walaupun memang masih ada segala kemungkinan yang bisa terjadi. Loco Gonzalez, Jeribo Macarpe. 2 melawan 3 bagi Persisam Samarinda. Jeribo Macarpe masuk posisi sentral, cukup berbahaya kali ini. Supriyono, tembakan langsung dari Supriyono. Belum bisa mengarah kepada gawang dari Andri Tani. Terbuka tadi, Ya, pertahanan dari cukup Persija. terbuka, dan kita lihat di sini kepintaran daripada Jerry menunggu adanya pergerakan dari sektor sayap sebelah kanan, dan di mana di situ ada Supriyono yang datang. Namun sayang sekali tendangan Supriyono tidak begitu baik. Oh, tidak offside. Pedro Javier. Sayang sekali kontrol dada yang terlalu jauh tadi. Jual beli serangan di menit-menit akhir. Namun sayang sekali seperti dikatakan oleh Adi tadi bahwa memang kita lihat tidak begitu maksimal kontrol dada dari Pedro Javier. Ya, kita lihat di sini tindakan dari Agung yang meminta tolong karena kakinya mengalami kram. Ya, lebih kepada nampaknya pengalaman seorang Agung untuk antisipasi serangan demi serangan yang coba dilakukan oleh para pemain Persija di akhir pertandingan ini. Ini dia kontrol yang tidak sempurna dari Pedro Javier tadi, padahal dirinya sudah terlepas dari pengawalan seorang M. Robi. Lagi-lagi terselamatkan gawang dari Agung Prasetyo dan juga Persisam Samarinda. Kita lihat Jakmania belum bisa berpesta. Padahal mereka sudah menantikan raihan 3 poin tentunya yang sudah lama mereka rindukan di beberapa partai terakhir. Draw melawan Persela dan juga draw melawan Arema. Nampaknya harus diakhiri dengan draw juga menghadapi Persisam Samarinda. Setelah partai ini pada tanggal 1 mereka akan menghadapi Mitra Kukar dan juga diikuti oleh Persiba Balikpapan. 3 partai home yang harus benar-benar dimanfaatkan, ataupun 2 lagi yang tersisa. Lopicic. Salah umpan tadi Lopicic. Kembali Persija Jakarta melalui Leo Saputra. 2 menit tersisa di tambahan waktu. Luke Awanazoma membuang bola kali ini. Di bawah penguasaan Loco Gonzalez. Melebar kepada Jerry Bomakarpe, satu-satunya pemain yang tersisa dari Persisam di lini depan. Lebih memilih untuk membawa bola menuju sudut lapangan dari Gelora Bung Karno. Jerry Bomakarpe mencari lemparan ke dalam ataupun corner bagi Persisam Samarinda. Sangat baik nampaknya strategi dari pemain asal Australia ini. Dan inilah tingkah yang tidak perlu ditunjukkan oleh Jerry Bomakarpe. Keadaan mengada-ngada sebuah kram nampaknya. Padahal dia bisa dengan mudah untuk keluar menuju sisi lapangan, tentunya mendapatkan perawatan. Ya, kembali satu strategi menurut saya, di mana memang Jerry yang menunjukkan bahwa dia mengalami cedera di bagian pahanya. Memasuki menit-menit akhir. Kita lihat hanya detik-detik saja. Ya, inilah dia Jerry Karpe, kita lihat dalam tayangan ulang. Tampak baik-baik saja, dan setelah dia sadar masih tersisa beberapa menit lagi pertandingan, langsung terduduk dan menganggap kakinya menghadapi sebuah kram. Pergantian terakhir dilakukan oleh Persisam Samarinda. Fajar Olegian disiapkan masuk menggantikan Loco Gonzalez nampaknya.
Sudah bekerja ekstra keras Eloco Gonzalez memimpin line ini depan dari Persisam Samarinda pada sore hari ini. Dan nampaknya akan berbuah raihan poin penting bagi Persisam Samarinda. Dan mitra sepak bola, demikianlah akhir dari derby oranye partai besar Indonesia Super League yang berakhir imbang 0-0 bagi